Halo semuanya, aku Alexa Rinjani dari kelas 8E, absen 3, SMP Pangutidur 1, Yogyakarta. Di video kali ini, aku akan mereview novel Halo Salma, karya Eriska Febriani. Jadi, novel Halo Salma ini ditulis oleh Eriska Febriani, diterbitkan oleh Coconut Book pada tahun 2018, dan buku ini berjumlah 384 halaman. Jadi, alur cerita yang digunakan di novel ini adalah alur maju. Menurut aku, di dalam novel ini ada dua tokoh utama yang bernama Salma dan Nathan. Jadi, Salma dan Nathan tadinya bersekolah di sekolah yang sama, dan mereka mempunyai hubungan berpacaran. Jadi, tema novel ini adalah percintaan remaja. So guys, di novel Halo Salma ini diceritakan bahwa hubungan Salma dan Nathan itu berpacaran, dan tadinya hubungan mereka itu baik-baik saja. Tetapi karena Nathan itu keras kepala, jadi timbul konflik yang menyebabkan mereka bermasalah. Konflik yang memunculkan masalah adalah ketika Nathan berantem dengan temannya yang bernama Dimas. Jadi guys, ceritain juga di novel ini kalau kepribadian Nathan itu tuh tipe orang yang keras kepala, sedangkan Salma itu penyabar dan rajin. Sifat Nathan yang keras kepala dan sering berantem bikin kesabaran Salma tuh lama-lama mulai hilang. Dan Salma tuh udah mencoba buat nasihatin Nathan biar dia nggak berantem, tetapi karena Nathan keras kepala, jadi dia meremehkan nasihat-nasihat yang diberikan oleh Salma. Dan guys, karena Salma udah kehilangan kesabaran, dia menyatakan putus kepada Nathan. Dan juga Nathan itu pindah sekolah karena dia ada konflik sama Dimas tadi, jadi dia dikasih sanksi untuk pindah sekolah. Nah, di sekolahan Nathan yang baru tadi, Nathan bertemu dengan Rebecca. Rebecca adalah salah satu siswi di sekolahan baru Nathan, yang dia itu tokohnya kayak sering dibully, jadi kayak dia tokoh yang pendiam. Nathan tuh merasa kasihan sama Rebecca karena dia sering dibully, tapi Nathan juga deketin Rebecca gitu loh guys, jadi kayak dia kasihannya, dan dia juga dukung Rebecca juga. Ini Nathan tuh jadi temennya Rebecca di sekolahan barunya. Jadi guys, lama kelamaan hubungan Nathan dan Rebecca tuh semakin deket. Jadi sebenarnya mereka tuh nggak pacaran, tapi mereka tuh benar-benar deket, dan bisa dibilang hubungan mereka tuh lebih dari sahabat, tapi mereka tuh nggak pacaran. Jadi kalau misalkan istilah anak muda sekarang namanya HTS atau hubungan tanpa status. Nah, singkat cerita, Salma itu dia udah mulai mengikuti ujian buat kayak daftar ke universitas, dan orang tua Salma itu kayak tipenya yang ngekang nuntut si Salma buat dia kayak biar bisa masuk ke UI, dan dia tuh jadwalnya tuh padat banget, hampir setiap hari tuh dia les, dan kayak dia juga ikut organisasi sekolah juga, jadi dia tuh benar-benar padat banget waktunya, orang sibuk lah ya. Nah, ini aku ambil dari singkat ceritanya aja. Jadi Salma tuh udah mengikuti ujian SBMPTN, tapi dia nggak keterima, sedangkan teman-teman lainnya tuh udah pada keterima di universitas yang teman-temannya inginkan, tapi si Salma ini tuh belum keterima atau kayak nggak lulus ujian gitu. Nah, karena si Salma itu nggak lulus ujian, jadi orang tuanya itu makin ngekang dia, dan dia tuh bisa dibilang depresi guys. Nah guys, walaupun si Salma itu depresi, tapi dia tuh tetap berusaha buat kayak ikut bimbel, ikut les, karena dia tuh benar-benar pengen banget mewujudkan keinginan orang tuanya untuk masuk ke universitas yang dia inginkan, yaitu Universitas Indonesia. Nah, suatu ketika dia tuh habis pulang bimbel, dia tuh kayak mau ke kafe karena dia juga akan mau ngerjain tugas sekolah. Nah, dia mau ngerjain tugasnya tuh di kafe. Nah, dia tuh mau ke kafe, di depan kafenya dia ketemu sama cowok yang kayak dia tuh melihat tuh kayak nggak asing. Nah,
ternyata buku dia tuh pas jalan jatuh, pas jalan mau deketin kafe itu jatuh, dan jatuhnya tuh pas di depan cowoknya tadi. Nah guys, ternyata cowok tadi itu adalah Nathan. Jadi Nathan tuh ada di depan kafe yang mau dikunjungi Salma tadi, dan Nathan juga lihat si Salma. Jadi karena Salma juga canggung, dia langsung kabur, langsung lari, dan dia langsung menjauh dari Nathan. Salma tuh juga langsung masuk ke kafe, jadi kayak dia udah nggak merhatiin Nathan lagi, dan Nathannya juga masih ngeliatin Salma. Dia bingung kenapa Salma kabur. Nah karena pertemuan itu tadi, Nathan tuh merasa bahwa posisinya sekarang tuh nggak jauh dari Salma, dan sebenarnya dia juga merasa gamon guys, alias gagal move on dari Salma. Nah terus guys, karena si Salma itu dia jadwalnya itu padat banget, sampai dia tuh nggak ada waktu buat istirahat, cuman waktu buat tidur malam doang. Dan dia tuh semakin dikekang sama orang tuanya, dituntut untuk selalu belajar. Dia benar-benar udah depresi, dan dia udah gak kuat lagi. Jadi karena Salma udah benar-benar depresi dan dia gak kuat, dia tuh memutuskan untuk kabur dari rumah guys. Dan pada saat dia kabur dari rumah tuh, dia memutuskan untuk ke kos-kosan temennya yang bernama Marsha. Nah si Marsha ini merasa bahwa kalau Salma mau kabur tuh benar-benar gak ada yang bisa nemenin dia, terutama si Marsha itu. Jadi dia berinisiatif untuk memberitahu Nathan bahwa Salma itu mau kabur dari rumah. Jadi Marsha itu ngechat ke Nathan kalau misalkan Salma itu lagi ada di rumahnya atau di kos-kosannya, dan rencana itu Salma mau kabur dari rumahnya. Jadi tanpa pikir panjang, si Nathan langsung menuju ke kos-kosannya Marsha dan menemui mereka. Nathan berpesan kepada Marsha agar menahan agar Salma gak pergi duluan. Jadi guys, Nathan itu berhasil menemui Salma di kos-kosannya Marsha, dan sebelumnya mereka tuh ada konflik, yaitu kayak Salma tuh gak suka kalau di situ ada Nathan, tapi di situ tuh Marsha meyakinkan bahwa Nathan tuh akan menemani dia kemanapun dia pergi. Terus jadi Salma tuh bingung sebenarnya dia mau kabur kemana, dan Nathan tuh kayak ngebujuk Salma dan gak usah kabur, tapi sementara Salma tuh tinggal di rumahnya Nathan dulu. Dan tapi Salma itu gak mau, dan dia tetap kotak mau kabur keluar pulau, dan dia tuh sebenarnya pengen liburan dulu guys. Jadi kayak Nathan tanya ke Salma, mereka tuh liburan kemana, dan dari dulu Salma tuh udah pengen banget kayak dia sampai bikin di buku diary-nya kalau dia tuh pengen banget liburan ke Lampung. Jadi ini aku juga ambil dari intinya dia kabur kemana dan gimana. Jadi Nathan sama Salma itu memutuskan untuk pergi ke Lampung, alias si Salma tuh ya pengen libur ke Lampung, jadi mereka memutuskan pergi ke Lampung. Jadi guys, setelah mereka berlibur di Lampung, hubungan Salma dan Nathan tuh makin dekat. Sedangkan hubungan Nathan dan Rebecca tuh makin merenggang, karena setelah Rebecca tahu bahwa Nathan menemani Salma berlibur, Rebecca tuh merasa bahwa dia tuh diabaikan sama Nathan, dan hubungan mereka tuh makin gak jelas. Jadi maka dari itu Nathan tuh memilih buat minta maaf sama Rebecca, hubungannya akan berakhir hanya teman saja. Terus si Nathan itu mulai deketin Salma lagi. Nah setelah Salma pulang, ternyata ayah dan ibunya orang tua Salma yang tadinya ngekang Salma itu sadar bahwa mereka itu salah karena mereka terlalu ngekang si Salma. Maka dari itu ayahnya itu support si Salma buat apapun keputusan Salma itu akan disupport sama orang tuanya, dan Salma tuh memutuskan untuk bimbel lagi, belajar lagi biar dia bisa lulus SBMPTN. Nah ternyata Salma itu keterima SBMPTN di Universitas Indonesia. Dan guys, pada akhirnya ending dari cerita ini adalah Salma dan Nathan itu balikan lagi, berpacaran. Jadi guys, ulasan dari novel ini, novel itu amanatnya tuh
benar-benar menginspirasi banget. Jadi yang paling pertama sebenarnya buat aku ini tuh kita tuh nggak boleh egois, dan selain kita juga dicontohkan untuk nggak boleh egois, kita juga dicontohkan untuk kita tuh harus bisa menerima kritik saran dari orang lain terhadap diri kita. Kelebihan novel ini tuh ceritanya sebenarnya menarik dan benar-benar ini tuh cocok buat anak remaja. Cuman kekurangannya itu tuh bahasan alurnya itu tuh terlalu berbelit. Jadi kayak sebenarnya yang bikin bosen tuh alurnya. Tapi karena bahasanya tuh yang dipilih seru, jadi walaupun ceritanya panjang, itu tetap kayak nyaman buat dibaca karena bahasanya tuh enak buat dibaca gitu guys. Jadi pilihan bahasanya tuh baik. Dan novel ini juga udah difilmin di film Dear Nathan. Jadi guys, sekian dulu review novel Harusama. Bye bye. Makasih udah nonton dan see you next video.